membahas satu buah tema. Saya akan menyampaikan satu tausiah singkat, yaitu dengan tema 3 pesan Jibril untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa mulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi jahin Nabi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam majelis Zoom meeting. Pertama-tama kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sore hari ini kita bertemu kembali dengan diberi nikmat sehat, afiat, panjang umur, sehat jasmani rohani, dan juga diberi nikmat keluangan waktu sehingga kita bisa bermuajah kembali. Alhamdulillah. Dan juga tidak lupa kita sama-sama mengaturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Malaikat Jibril adalah malaikat Allah yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Dan juga malaikat Jibril itu bisa dikatakan adalah gurunya Nabi Muhammad SAW. Pada satu kesempatan malaikat Jibril berpesan kepada Nabi SAW. Apa pesannya itu? Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahbab man syi'ta fa innaka mafariquhu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, beliau mendapat pesan dari malaikat Jibril. Ya Muhammad, wahai Muhammad, Ishma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya kelak engkau akan mati. Ya. Tentunya pesan malaikat Jibril ini bukan khusus untuk Nabi Muhammad. Hanya saja ini risalah yang juga disampaikan untuk umatnya kita nih. Kita boleh hidup sesuka hati kita. Artinya kita boleh hidup menjadi apapun yang kita inginkan. Tentunya masih dalam koridor aturan-aturan agama, ya. Tidak boleh keluar dari jalur-jalur agama. Kita boleh menjadi apapun di dunia ini, dan boleh bercita-cita apapun di dunia. Tidak ada larangan. Tapi ketahuilah bahwasanya kita semua akan mati. Sebaik-baik nasihat itu adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tentu bakal menemui yang namanya mati. Jadi kita jangan lupa bahwasanya kita hidup di dunia ini sementara, kita mengejar apa-apa yang kita suka di dunia ini, ya enggak. Kita bercita-cita, kita berbuat yang kita sukai di dunia ini, tapi kita jangan lupakan kematian. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan itu juga. Itu pesan malaikat Jibril yang pertama. Pesan yang kedua adalah wahbab man syi'ta fa innaka mafariquhu. Cintailah siapa saja yang engkau ingin cintai. Pesan yang kedua. Bahwasanya kita boleh mencintai siapapun di dunia ini. Tentunya yang wajib adalah kita cinta kepada orang tua kita, kepada saudara kita, cinta saudara kepada saudara kandungnya, adik kepada kakaknya, ayah kepada anaknya, anak kepada ayahnya. Boleh kita mencintai siapa saja di dunia ini, tapi jangan kita lupakan fa innaka mafariquhu.
Maka sesungguhnya apa yang kita cintakan di dunia ini, siapapun yang kita cintakan, itu kita akan berpisah dengan yang kita cintai. Ya, kalau kita cinta kepada ayah kita, kepada ibu kita, ayah dan ibu kita itu semakin tua, ya kan? Sudah semakin tua, ketika sudah sampai ajalnya, kita udah berpisah tuh. Mafarikuhu, kita berpisah. Jadi kita boleh mencintai siapa saja, tapi kita harus sadar bahwasanya siapapun yang akan kita cintai di dunia ini, kelak akan kita berpisah dengannya. Itu pesan Malaikat Jibril yang kedua. Pesan yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Bahwasanya kita boleh beramal, berbuat apapun semau kita. Ya. Baik itu perbuatan baik ataupun yang kurang baik, terserah kita. Kita bebas melakukan hal itu. Ya, kita sebagai manusia ini selalu dihadapkan dengan pilihan. Kita mau menjadi orang yang baik atau orang yang kurang baik. Mau menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atau menjadi hamba yang senantiasa kufur. Ya. Selalu kita bisa memilih di dunia ini. Dan kita bisa menjadikan diri kita mau menjadi pribadi yang seperti apa. Ya. Wa'mal ma syi'ta. Dan perbuatlah apa yang kita ingin perbuat. Fa'innaka majziyun bihi. Maka sesungguhnya apa-apa yang kita perbuat di dunia ini, baik hal buruk maupun hal baik, bahwasanya majziyun bihi, semua itu akan menerima balasan, akan kembali kepada diri kita. Kalau misalnya kita di dunia ini kita sering berbuat baik, kita beribadah dengan baik, ya, menjalankan ibadah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, yang wajib-wajib dulu deh, ya. Yang wajib-wajib, perintah agama kita kerjakan dengan baik, dengan ikhlas. Tentunya nanti balasannya di sisi Allah itu sangat besar. Ya. Yang kemarin sudah saya bahas di tema-tema sebelumnya, ada bahwasanya kekhususan pahala ibadah puasa. Kalau misalnya ibadah-ibadah yang lainnya Allah tentukan nominalnya atau tentukan bilangannya, ya, pahalanya. Tetapi kalau misalnya ibadah puasa yang wajib maupun yang sunnah, ya, itu ibadah puasa itu untuk Allah, dan Allah nanti yang sendiri yang akan memberikan upah atau ganjarannya. Jadi analogi sederhananya, kalau misalnya kita diperintah, misalnya ya, kita mendapat tugas mandat dari presiden, ya enggak. Kemudian kita tunaikan mandat itu, kita kerjakan perintah itu. Nah, yang memberikan hadiahnya itu bukan menteri-menterinya, tapi langsung presiden, dan kita dipanggil langsung. Nah, seperti itulah mungkin analoginya kalau misalnya kita bisa bayangkan. Jadi langsung Allah berikan dan Allah kasih balasannya. Tentunya balasan yang sangat besar, ya. Itu bahwasanya apa yang kita kerjakan di dunia ini, fa innaka majziyun bihi, senantiasa kita akan memperoleh balasannya, ya. Baik di dunia maupun di akhirat, ya kan? Kalau misalnya kita banyak melihat contoh-contoh di sekeliling kita, masyarakat kita atau saudara kita yang berbuat jahat, lalu Allah balas langsung di dunia kejahatannya, itu adalah semata-mata untuk memperingatkan kita sebagai temannya, saudaranya, atau tetangganya,
agar kita jangan sampai melakukan sama yang dia kerjakan, gitu. Karena memberi ganjaran baik dan buruk itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedih kalau misalnya di dunia saja, kalau misalnya ada orang yang membuat kejahatan langsung dibalas kejahatannya itu. Apalagi nanti di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik. Semoga senantiasa kita melakukan di dunia ini amalan yang baik-baik ya. Kalaupun kita sebagai manusia suka khilaf, suka lupa mengerjakan hal-hal yang kurang baik, semoga senantiasa Allah maafkan, Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.